Waktu malam tuh aku mikir kayak, ya aku takut sama mama, takut banget. Mama tuh mama aku, the only parent I have. Tapi ya aku lebih takut sama Allah, karena Allah is the one who gave us life. Banyak teman-teman tuh yang mulai berdatangan cerita mereka itu pengen jadi mualaf, dan aku mendapat hidayah dari Allah untuk akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf. Dan Allah itu nggak ngasih hidayah itu ke sembarang orang loh, nggak, bener, hanya ke orang-orang yang dipilih sama Allah. Jadi di saat kalian dapetin itu, don't let it fade away, don't. Kalian harus seek for it, benar harus kalian pegang banget, jangan sampai itu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, still on my Just Talk, aku akan share salah satu pengalaman pribadi aku juga. Dan sebelum aku mulai, di sini aku benar-benar cuma ceritain apa yang aku alamin, apa yang aku rasa, apa yang aku jalanin. Gak ada niat untuk apapun selain sharing. Dan juga semua yang aku ceritain ini gak ada yang aku lebih-lebihin, gak ada yang aku kurang-kurangin. Semuanya itu pure from my experience. So yeah, let's start. Okay guys, jadi you can read the title. So yeah, I'm a mualaf. Nah, aku ini udah mualaf, udah mau masuk tahun ketiga, 2,5 tahun lah sekarang. Dan menjadi mualaf itu seru sih, banyak tantangannya, banyak cobaannya juga, tapi it's a very unforgettable experience, which kalian juga akan tahu ceritanya later on. Awal mula aku kenal Islam itu saat aku PKL di SMK. Jadi selama ini aku ngerti dan tahu Islam, tapi nggak mengenal Islam. Jadi aku cuma tahu ya ada agama Islam, tapi nggak tahu Islam itu kayak apa sih. Dan ya memang aku ini belum pernah menjadi kaum minoritas dalam segi agama. Jadi selama aku sekolah, selama aku berteman, aku bekerja juga, nah lingkungan aku itu mostly mereka semua satu keyakinan sama aku. Jadi ya aku belum mengenal Islam saat itu. Nah saat aku PKL, itu pertama kalinya experience aku di mana aku menjadi kaum minoritas dalam segi agama. Jadi divisi aku yang beragama, yang satu keyakinan sama aku tuh kayaknya nggak ada, atau cuma satu orang deh. Pokoknya mayoritas divisinya itu ya semuanya beragama Islam, tapi nggak ada masalah apapun, nggak ada perbedaan agama, kita semua ya temenan aja gitu. Sampai suatu saat senior aku, ketika kita udah semakin dekat gitu, senior aku ini nanya gitu tentang, ya kita sharing-sharing aja sih tentang agama, tentang hal-hal pribadi lah. Dimana saat itu ada pertanyaan yang ditanyakan oleh senior aku yang membuat aku mulai terbuka gitu. Jadi saat itu aku belum tahu jawabannya. Aku jadi interested untuk mencari tahu lebih tentang agama yang aku anut saat itu. Tapi in the same time, karena kita sharing-sharing gitu, aku juga jadi interested nih tentang Islam, karena aku belum pernah tahu bahwa Islam ternyata seperti apa gitu. Aku cuma tahu, belum pernah mengenal isinya, ajarannya itu seperti apa, aku tuh belum pernah tahu. So saat itu aku lagi deket juga sama cowok, which I marry him next month. Doain ya, lancar-lancar. Sorry intermezzo. So ya, cowok aku itu juga beragama Islam, dia Muslim, tapi kita memang belum pernah membicarakan agama sama sekali sampai hari itu dimana aku cerita ke dia. Jadi aku memang kebiasaan cerita gitu loh, hari ini ngapain. Nah saat itu aku cerita, ya tadi aku ini loh sharing-sharing di kantor tentang agama, dan ternyata Islam gini-gini ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang mereka tanyakan tentang agama aku sendiri, which aku nggak tahu saat itu. Nah terus ternyata dia memiliki interest yang sama gitu loh. Jadi feedback yang aku dapat dari cerita aku ke dia ini, dia juga ternyata memiliki feedback yang bagus gitu. Dia juga mau ngobrol tentang itu, kita jadi sharing-sharing, dan juga dia memiliki beberapa pertanyaan yang dia mau nanya ke aku, dan dimana saat itu aku belum tahu jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang dia catat, terus aku juga jadi makin interested juga untuk cari tahu. Nah setelah menulis pertanyaan-pertanyaan itu, aku mulai research tentang agama yang aku anut saat itu. Aku mulai research, tapi kok ternyata
jawaban yang aku temukan itu kurang memuaskan ya buat aku dan kurang memasuki logika aku lah gitu. Nah tapi pas aku research tentang Islam ini ya, kayak kok seru banget deh gitu, dan jawaban-jawaban yang aku dapat dari pertanyaan aku itu masuk ke logika aku dan masuk ke cara pemikiran aku lah gitu. Nah tapi aku tuh memang orangnya bukan yang dengar apa langsung aku telan, terus baca apa langsung aku telan. Jadi aku tuh suka banget untuk research lagi, untuk cari tahu lagi. So ya udah aku cari tahu. Nah cara aku cari tahu tuh waktu itu kan kita nggak bisa sepenuhnya percaya sama Google kan. Jadi aku coba tanya ke beberapa teman yang beragama Islam. Nah salah satunya juga cowok aku. Aku nanya, dan yang menurut aku benar-benar amazing banget, like aku belum pernah mendapatkan itu. Semuanya tuh ngejawab tuh nggak pernah dengan kayak bercerita gitu loh, nggak pernah jawabnya tuh kayak jadi gini Jess, terus dia ngejelasin gitu, enggak. Semuanya, padahal mereka nggak saling kenal loh, tapi mereka ini menjawab dengan kayak coba baca deh hadis ini, coba baca deh ayat Quran ini. Dimana saat aku baca, jawaban aku tuh terjawab. Jadi I was like, gosh, jadi apapun yang menjadi keraguan aku saat itu tentang agama Islam itu sudah tertulis di Quran yang udah ribuan tahun adanya gitu loh, udah ribuan tahun diturunkan. Jadi I was like, wow, jadi gak ada yang berdasarkan opinion orang. Atau aku di situ agak sadar sih, mulai sedikit sadar bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang diajarkan ke mereka itu memang berdasarkan kitab yang ada, Quran yang ada gitu. Nah di situ aku mulai lebih interested lagi. Akhirnya aku mulai nonton video di YouTube dari Dr. Zakir Naik. So ya setelah nonton video dia, aku makin ngerti lah, karena dia banyak banget orang yang nanya ke dia dan dia itu bisa menjawabnya semua sesuai yaitu yang tadi aku bilang, ayat Quran, hadis, jadi semua sesuai fakta yang ada gitu, sesuai Quran. So ya, aku makin yakin kayaknya ini yang membuat aku gitu loh, kayaknya agama ini tuh yang paling benar buat aku, paling pas buat aku saat itu. Lalu aku mulai cerita ke mama. Aku sedikit cerita ke mama. Ya mungkin kalian bisa nebak sih reaksi mama aku kayak apa. Dan ternyata memang pada saat itu mama belum menerima keputusan aku. Cuman kalau aku ngelihat balik lagi ke 2 tahun yang lalu saat aku ngobrol sama mama, aku nggak nyalahin mama sih. Karena kalian bayangin ya, punya anak yang kalian didik, yang kalian ajarkan suatu agama tertentu yang udah kalian tanamkan dari kecil, lalu ketika mereka dewasa, mereka memilih untuk menganut agama lain. Ya pasti orang tua itu memiliki rasa kekecewaan lah, dan banyak banget yang going on in their mind. Kayak mamaku tuh ngira antara aku di brainwash lah, atau aku ikut-ikutan, atau aku dipengaruhi, atau aku cuma mau nyenengin orang. Apalagi saat itu aku memiliki pacar yang beragama Islam. Jadi banyaklah yang going on in her mind. So ya sedih banget ketika akhirnya tahu kalau ternyata mama aku tuh nggak setuju sama apa yang aku mau gitu. Karena memang sebenarnya aku tuh memiliki kayak udah mikir apa sih mama setuju nih, karena mama aku memang orang yang supportive banget dengan apapun keputusan anaknya, dan juga dia itu lumayan open minded. Tapi kok aku nggak direstui untuk pindah. Nah terus walaupun aku udah pengen nih, cuman aku sedikit mengurungkan niat aku dulu. Lalu aku research lagi. Nah sampai suatu saat aku ngebaca ada ya beberapa cerita-cerita orang mualaf di mana mereka ini belajar dulu sampai matang, mereka mengerti banget tentang Islam, akhirnya mereka mualaf. Terus it hits me banget kayak, oke, gue belajar nih tentang Islam sampai mengerti baru gue mualaf, tapi aku nggak dapet pahalanya untuk belajar. Dan kayak kita nggak ada yang tahu kapan waktu kita selesai di dunia ini gitu. Kita nggak akan tahu kapan kita dipanggil. Dan nanti kalau misalnya kita dipanggil dengan keadaan aku belum menjadi seorang muslim, gimana? Tapi ya confusing ya, karena mama nggak terima dan aku nggak mau durhaka sama mama. Jadi jalan keluarnya saat itu aku mulai mencari lembaga-lembaga
keluarga yang bisa membimbing kita untuk menjadi mualaf. Dan aku nemuin itu MCI, Mualaf Center Indonesia, dimana aku bertemu dengan Bunda Sri. Nanti kalian bisa lihat fotonya, aku akan tampilin. So ya, ketemu sama Bunda Sri, dan pas aku ketemu Bunda Sri itu nggak ada memaksa aku untuk apapun, nggak ada ngajarin aku apapun. Untuk pertama kalinya dia cuma minta aku untuk cerita apa yang sedang aku alami, terus kenapa aku mengenal Islam, dan kenapa aku pengen menjadi mualaf. Setelah aku cerita tentang mama aku, ya dia bilang mau gimana pun mama itu orang tua aku, mama itu yang ngelahirin aku. Jika nanti aku tetap menjadi mualaf melawan keinginan mama sebagai orang tua aku, ya aku tetap harus hormat sama mama, karena dia mama aku, dia orang tua aku, dan aku harus pelan-pelan untuk memberi informasi ke dia, aku harus pelan-pelan untuk approach ke dia, dan pasti akhirnya nanti akan ada jalannya, Allah akan kasih jalannya. Di situ aku jadi mikir banget, sampai aku beberapa kali datang, aku mulai belajar lebih dalam lagi tentang dasar-dasar agama Islam. Suatu malam tuh aku mikir, ya aku takut sama mama, takut banget. Mama tuh mama aku, the only parent I have. Tapi ya aku lebih takut sama Allah, karena Allah is the one who gave us life. Jadi setelah sekian lama aku datang ke Mualaf Center Indonesia, setelah aku lebih banyak mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu tentang agama Islam, dan aku coba mempraktekannya, di situ aku semakin yakin bahwa Islam itu agama yang paling benar dan yang paling pas buat aku. Dan ya, aku memutuskan untuk menjadi mualaf. Saat aku mualaf, saat aku mau ingin bersyahadat, aku datang sendiri. Aku tidak memberitahu siapapun, gak ada yang tahu. Bahkan cuma aku aja gak tahu. Jadi memang ini semua tuh keinginan aku sendiri, aku pribadi. Aku yang merasakan bahwa I got the hidayah, I found myself in Islam. I really found the light gitu. Ya setelah menjadi mualaf, ya gak gampang sih. Banyak orang yang mikir udah jadi mualaf, udah selesai journey-nya sampai situ. Cuma justru setelah itu yang sangat menantang dan lumayan susah bagi aku yang mualaf di usia yang bukan anak-anak lagi gitu. Yang pertama, saat setelah menjadi mualaf, ya aku bingung belajarnya mulai dari mana. Nggak banyak tempat yang bisa ngajarin para mualaf dewasa itu dasar-dasar agama Islam dari nol, karena biasanya memang hal-hal itu, dasar-dasar agama dan segala macam itu didapatkan kan dari kecil. Makanya ada TPA dan ada pelajaran agama di sekolah, which I didn't get any of it. Jadi ya sempet bingung gitu loh, gimana belajarnya dari yang mana, apa dulu nih yang harus dipelajarin. Terus saat mulai belajar Iqra, ya bayangin aja kalian tuh baru pertama kali melihat bahasa baru yang pasti asing banget dan gak gampang untuk kalian pelajari. Cuman alhamdulillah banget, akhirnya aku menemukan LBQ, Lembaga Baca Quran Risalatuna di daerah Jakarta Barat, di mana di situ benar-benar diajarkan untuk mengaji, diajarkan untuk membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah juga aku udah lumayan bisa baca Quran sekarang. Yeay, senang banget. Dan ya susah sih pas puasa pertama ya, apalagi bener-bener puasanya sendiri, sahurnya sendiri, buka sendiri. Lonely banget ngeliatin orang-orang di snapgram gitu ya, pada sama teman-temannya, pada sama keluarganya, kayak hangat banget gitu. Tapi aku harus ngelakuinnya sendiri. Sampai-sampai pas lebaran aku ikut temen aku untuk sholat bareng dan ke rumah dia untuk merayakan lebaran. Karena I have no one to celebrate it with gitu. Dan ngelihat kehangatan keluarga mereka, ya. It was very heartbreaking. Cuman that was the journey that I had to go through gitu loh. Itu yang mengajarkan aku lebih sebenarnya. Lalu years went by gitu kan. Aku sempat pindah ke apartemen. Nah di apartemen itu aku udah tinggal di lantai 23. Karena memang mama aku belum setuju, adik aku belum setuju. Jadi aku tuh gak mau berantem gitu loh sama mereka. Daripada aku ngomong terus ke mereka tapi jadinya berantem, marah-marah. Jadi saat itu aku memutuskan untuk melakukannya diam-diam. Nah aku diam-diam. Bayangin kalau misalnya lagi penuh banget rumahnya, walaupun kita tuh semuanya tuh tidurnya tuh memiliki kamar masing-masing. Nah tapi kadang itu karena kita tuh semuanya terbuka lah, aku, adik aku, mama. Kita suka masuk kamar masing-masing, main, ngobrol gitu loh. Jadi
pas lagi full house, aku tuh sampai harus turun dulu ke lobby sholat musola. Everyday, bayangin pas subuh, pas maghrib aku turun dulu. Dan apa ya ngelakuin itu diem-diem tuh agak sedih sih sebenarnya, jadi kayak nggak leluasa. Cuman ya nggak apa-apa, aku harus ngelakuin itu karena aku masih mau menghormati mama aku nggak mau dia ngomel-ngomel lah, intinya aku nggak mau ada cekcok di antara kita, karena kan kalau misalnya emosi dengan emosi juga ya nggak akan ketemu gitu. Sampai suatu saat tiba-tiba mama aku manggil, lalu dia nanya, Jess, kamu ini mau jadi Islam apakah emang dari niat kamu sendiri, kamu mau sendiri? Terus ya aku kaget tuh, kenapa tiba-tiba mama aku ngomong gitu ya kan? Karena selama ini memang aku nggak pernah mengingatkan lah ke mama aku gitu loh. Jadi ya nggak pernah ada obrolan tentang Islam, tentang menjadi mualaf. Tiba-tiba mama aku brought up that conversation. Terus aku bilang, iya ma, yakin, dan ini memang keputusan aku. Aku tahu sih pasti mama mikirnya aku dipengaruhi orang, atau mungkin mama mikirnya aku ikut-ikutan. Cuman memang this is what I want myself ma in Islam, and I really love being Muslim. Pas mendengar penjelasan aku, ya mama bilang, mama nggak apa-apa karena itu kehidupan aku, as long as I never forget religion. Dan disitu subhanallah, aku bener-bener seneng banget, kayak it was the best gift. Aku tuh nggak pernah nyangka kalau mama tuh akhirnya akan setuju dengan keputusan aku. Beneran deh, nggak pernah nyangka. Aku bahkan sempat mikir apa aku sampai kapan ya aku tuh akan selalu kayak gini, akan selalu diam gitu. Dan ya setelah 1,5 aku masih mama untuk mempercayai keputusan aku, dan juga akhirnya dia menerima keputusan aku. Bahkan dia sangat suportif, dia selalu ngingetin aku tentang cara berpakaian, lalu dia selalu ngingetin aku untuk sholat. Dan baru banget Sabtu kemarin dia beliin aku Quran, dia beliin dan dia bilang untuk jangan pernah lupain agama, ini adalah fondasi hidup kamu. Masya Allah, aku it was the happiest feeling ever untuk ngedapetin itu dari mama. Walaupun mama masih beda keyakinan dengan aku, tapi mama segitunya sama aku, dan dia sayang banget lah sama aku. Well, I hope she gets there. So yeah, anyway, sebelumnya aku mau cerita juga. Jadi orang-orang yang tahu aku mualaf itu banyak banget yang ngira aku mualaf gara-gara cowok aku, karena cowok aku Islam, aku ikut Islam. Tapi ya balik lagi ya, aku sih nggak pernah peduliin kata orang kan. Ya ngapain juga dengerin kata orang, dia juga nggak ngaruh ke kehidupan aku gitu loh. Yang penting aku buktiin aja ke diri aku sendiri bahwa keputusan yang aku ambil ini memang atas dasar kemauan aku sendiri, dan memang aku yakin gitu loh, dan niat aku tuh memang baik. Nah setelah banyak orang juga yang akhirnya tahu aku mualaf, banyak teman-teman tuh yang mulai berdatangan cerita mereka itu pengen jadi mualaf, tapi mereka takut nggak diterima oleh keluarga, terus takut akan omongan-omongan sekitar, mereka takut mereka nggak bisa catch up, karena ya banyak orang yang mikir, yang seumuran aku tuh mikir semakin kita dewasa akan our brain works not as fast as we were young gitu loh. Jadi mereka takut mereka nggak bisa segala macam. Cuman aku selalu bilang gini sih, aku ingat banget ada yang pernah bilang ke aku bahwa mengikuti jalan yang benar, memilih jalan yang benar bukan berarti hidup kita akan mulus, bukan berarti hidup kita tuh akan benar dan akan diberi kemudahan. Enggak, banyak challenges yang akan kita lalui gitu loh untuk memuji kita apakah memang kita kuat imannya. Dan mungkin dari pengalaman aku sendiri, aku rasa dengan orang tua dan dengan mamah dan keluarga aku nggak setuju dengan keputusan aku, itu adalah ujian yang Allah berikan kepada aku. Dan karena ya aku memang serius, alhamdulillah akhirnya Allah juga memberi hasil yang sangat indah, yaitu akhirnya ibu aku setuju. Yang aku bisa kasih tahu kalian juga, intinya tuh yang jalanin kehidupan kalian itu ya kalian sendiri, bukan siapapun, not even your parents, not even your friends, not even your family. Jadi yang ngejalanin itu purely kalian, dan kalian itu nggak usah peduli sama apa yang orang lain ngomong tentang kalian, apa pendapat orang lain. Yang penting kalian
memiliki niat yang baik, dan ya kalian keep on learning gitu loh. Karena gini ya, aku mendapat hidayah dari Allah untuk akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf. Dan Allah itu nggak ngasih hidayah itu ke sembarang orang loh, nggak, bener, hanya ke orang-orang yang dipilih sama Allah. Jadi di saat kalian dapetin itu, don't let it fade away, don't. Kalian harus seek for it, benar harus kalian pegang banget, jangan sampai itu hilang. Karena you guys are chosen if you got it. And seek for it, keep on learning about it. Setiap hari aku juga masih dalam tahap untuk belajar lebih lagi untuk mengenal Islam, untuk juga menyiapkan mental, dan juga ya insya Allah untuk memakai jilbab. Doain aku ya guys, supaya aku tetap bisa istiqomah. Amin. Ya, dari sharing-sharing kali ini, aku harap cerita aku juga bisa inspire kalian juga untuk jangan takut, jangan pernah peduli omongan orang lain. Pokoknya kalian jalanin hidup kalian, apapun keputusan yang kalian harus bikin untuk kehidupan kalian, itu buat kalian sendiri, bukan buat nge-please orang lain, bukan buat nyenengin orang lain. Ya guys, that's it from me.